Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Budi Rianto dari Pemerintah Desa Panican. Jabatan saya adalah Sekretaris Desa Panican. Awalnya dari obrolan ringan saja lah dengan teman-teman BUMDes, kemudian kita coba menganalisa permasalahan yang ada di desa, terutama Desa Panican adalah suatu desa yang dimana sudah menjadi pusat ibu kota kecamatan tentunya, dan banyak sekali terdapat sampah. Ya, karena ada kuliner juga kita banyak di sini, banyak kios, ada pasar dan sebagainya. Dan kita mencoba untuk bagaimana sampah itu bernilai guna, ya kan, terutama untuk plastik yang tidak bisa diuraikan oleh tanah, oleh bumi gitu loh. Jadi berawal dari situ kita mencoba untuk menggali informasi bagaimana caranya ya, gitu. Terus kemudian dari beberapa sumber informasi yang kita dapat, kita mengacu kepada ada sebuah perusahaan lah di Banjarnegara, yaitu Bank Sampah Banjarnegara yang bergerak untuk penanganan sampah di sana, bisa memproduksi mesin yang bisa mengolah limbah plastik menjadi BBM setara solar. Jadi waktu itu kami perwakilan dari teman-teman BUMDes, teman-teman lembaga desa, BPD, LKMD juga kita mencoba untuk menginformasi yang lebih jauh ke Banjarnegara. Ya, di sana kita ngobrol dengan teman-teman di sana, dan kebetulan teman-teman BSB sendiri sudah mendapatkan pendampingan resmi dari BRIN. Ya. Akhirnya dari situ udahlah kita lihat proses di sana seperti apa. Terus kemudian kita coba kembali lagi ke sini, kita diskusikan teman-teman, akhirnya sepakat kita coba untuk minimal untuk secara ekonomi mungkin kita bisa maksimal, tapi paling tidak bagaimana caranya sampah, terutama sampah plastik itu bisa teratasi lah, minimal tidak ada dibuang sembarangan di lingkungan masyarakat, begitu Mas. Awal mulanya dari situ. Sampah itu berasal dari rumah tangga warga Desa Panican sendiri, di mana kita mencoba untuk memotivasi warga di desa kami untuk tidak membuang sampah plastik dengan syarat tertentu ya, tidak semua jenis plastik memang. Tentunya itu dengan tujuan agar tidak ada tumpukan-tumpukan lah sampah-sampah plastik yang tidak berguna tentunya. Karena jelas sekarang di era seperti ini juga mungkin lahan untuk membuang sampah juga sangat terbatas dengan banyaknya penduduk yang ada. Kalau organik sih mending lah, ya bisa diurai oleh tanah, oleh bumi, tidak terlalu mengganggu polusi. Tapi sampah plastik terutama kan itu sangat mengganggu pencemaran di tanah nantinya. Makanya dengan itu kita memotivasi masyarakat untuk dikumpulkan saja. Dikumpulkan, nanti setiap 1 bulan sekali akan kita ambil dari petugas yang ada di sini. Dan untuk motivasi juga, kalau itu tidak bernilai secara ekonomi kan mesti masyarakat ragel Mas. Lah, apa ngumpulna ke seluruh duitnya. Akhirnya kita beli, sistemnya kita beli dari masyarakat. 1 kilonya Rp1.500. Ya, per kilo kita beli dari masyarakat. Alhamdulillah masyarakat semangat lah. Ngumpulkan, walaupun tidak semua dari 1.600 mungkin rumah tangga, ya 80%-nya ikut serta dalam pengumpulan ini gitu. Jadi dari masyarakat sendiri kita dapatkan sampah-sampah seperti ini. Yang kedua juga kita bersama dengan TPS 3R yang ada di Kabupaten Purbalingga. Kita coba kerjasama dengan DLH dan juga untuk membeli sampah di TPS 3R, pendampingannya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga. Di sana lebih murah sebenarnya kalau kita kita beli dibanding dengan masyarakat ya. Kalau hanya Rp700 per kilonya kalau kita beli dari luar gitu. Tapi ya bagaimanapun itu kan kita kembali untuk masyarakat, akhirnya modal 900 nggak apa-apa lah untuk masyarakat kita sendiri juga gitu. Walaupun kedepannya jelas itu akan menjadi satu perhitungan kembali kalau memang kita sudah melangkah untuk menjadi yang profitable tentunya, karena ini adalah nanti masuknya ke badan usaha BUMDes gitu. Tentunya kalau kita mau menuju ke unit usaha, kan ini nanti udah mulai BUMDes yang mengelola kan BUMDes. Kalau BUMDes itu kan berarti badan usahanya milik desa, berarti perusahaannya desa. Kalau ada perusahaan desa berarti bagaimana Pak BUMDes itu bisa memberi keuntungan
ya kan, punya profit dan bisa memberikan sumbangsih kepada pendapatan asli desa nantinya gitu. Nah, tentunya harus dicari bagaimana caranya nanti ini bisa berhasil seperti itu, mendapatkan profit. Nah, kalau kita harus seperti ini terus ya berat. Bayar sampah maring masyarakat 1.500, terus kemudian kita untuk membayar petugas yang ngambil itu kan, itu juga secara perhitungan sangat minim sekali untuk kalau kita bicara profitnya, Mas. Ya, jadi langkahnya akan ke sana, tetapi tentunya harus step by step yang harus kita jalankan. Siji pengorbanan di situ lah, pengorbanan dulu mungkin seperti apa, dan mudah-mudahan nanti dengan cikal bakal satu mesin ini sudah berjalan seperti ini, akan banyak atau datang lagi kemudahan-kemudahan berupa mungkin bantuan dari pemerintah, bantuan dari pihak ketiga. Bagaimana bahwa permasalahan sampah minimal di desa kami bisa teratasi, tapi juga mendengarkan nilai guna, dan itu menjadi sumber pendapatan untuk BUMDes sebagai perusahaannya desa gitu. Harapannya dengan kita bisa mengelola sampah, justru kita yang tidak membayar ke mereka, tapi mereka yang akan membayar kepada kita gitu. Akhirnya kan sampah teratasi, ada nilai ekonomi di situ berjalan, akhirnya kembalinya adalah ke pendapatan desa sebagai tujuan pendirian dan unit usaha dari BUMDes itu sendiri gitu, Mas. Tentunya untuk masyarakat lah sekitar Desa Panican sendiri ya. Pak, untuk masyarakat sendiri sudah berjalan, tapi untuk masyarakat sekitar ya tetap jagalah lingkungan, jagalah bumi kita dari pencemaran yang namanya sampah-sampah plastik yang tidak berguna itu. Silakan kumpulkan, kirim ke kami, akan proses dengan yang tentunya ramah lingkungan sekali, okay. Kita gunakan untuk semua yang bisa menjadi nilai ekonomisnya berguna, dari sampah yang tidak berguna menjadi nilai guna, itu saja. Nama saya Erlan Ardiansyah, saya tim teknis dari BUMDes Panican yang bergerak di unit pengelolaan sampah. Rekan kerja kita ada 4 orang, 2 di produksi masak di mesinnya ini, yang 2 ini di pengambilan sampahnya. Jadi sampah kita ambil ke door to door, ke warga-warga, kita timbang dan kita beli, kita catat, kemudian kita bayar. Setelah itu, setelah sampah datang ke bank sampah ini, nanti dari petugas pemasaknya itu memilah dulu, Mas, mana sampah yang bisa dimasak atau sampah yang bisa dijual kembali atau sampah yang tidak bisa digunakan, begitu. Jadi dari sampah plastik ini, dari plastik kan ada beberapa jenis, ada PP, ada PET. Nah, sampah-sampah yang bisa kita masak itu sampah yang khusus plastik jenis PET-nya. Terutama kalau plastik-plastik yang model plastik kantong kresek atau plastik-plastik untuk belanja, itu dia masuk ke kategori PET. Di bagian pantat plastik biasanya ada kode atau jenis plastiknya. Kalau di bawah botol biasanya itu ada PP, ada PET. Nah, PET itu yang kita masak, begitu. Ya, karena selain PET itu ada kandungan yang memang bisa dimasak, cuma di tim yang memasak ini kasihan. Biasanya dia timbul gatal atau apa. Apalagi kalau mika-mika kayak laminating kertas gitu, limbah-limbah itu. Kalau terkait dengan kandungan-kandungan yang asap, terutama yang keluar dari mesin tersebut, itu ada beberapa kandungan ya. Yang pertama yang jelas tidak aman itu gas metan. Nah, kemudian ada asap-asap zat kandungan lain yang keluar yang dia tidak terkondensasi dengan sempurna. Kalau yang zat metan itu kita pakai lagi untuk bantu pembakaran. Jadi dari selang yang ada di sini, yang ke bawah itu keluar api. Jadi untuk membantu, kemudian ini modelnya seperti kita menyuling plastik, kemudian dia jadi cairan, kemudian dia terkondensasi dengan suhu 200 sampai 300 derajat, kemudian keluar dia jadi minyak mentah begitu.
Jadi dia tidak dibakar langsung, tapi di bawahnya ada tungku yang dilapisi dengan tanah begitu. Dan hasil dari pembakaran ini larinya ke cerobong asap yang itu. Jadi kayak kita lagi bakar-bakar kayu aja gitu. Dan di dalamnya ada beberapa filtrasi lagi sehingga dia output dari cerobongnya itu sudah bening dan insya Allah tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar begitu. Itu keunggulan dari mitra kami dari BSP, tentunya dia punya hak cipta bagaimana mentreatment solar yang mentah ini untuk menjadi solar yang siap pakai dan aman digunakan, yang kandungan setan numbernya itu aman dan zat-zat seperti sulfur dan lainnya sudah rendah begitu Mas, dengan beberapa zat yang kita gunakan untuk mengendapkan zat-zat yang berbahaya itu. Kalau bicara harapan, tentunya kita menjadi unit usaha yang besar ya, yang profitable, terus yang dikenal di masyarakat sekitar, dan tentunya kita juga kepengen permasalahan sampah ini selesai untuk Purbalingga pada umumnya dan Panican pada khususnya menjadi desa yang bersih tanpa sampah begitu.